Marilah kita bersatu di dalam doa. Di pagi ini kami datang ke hadapan Tuhan penuh dengan rasa syukur, penuh dengan rasa terima kasih, di mana Engkau selalu bermurah hati kepada kami. Engkau selalu menyayangi kami, anak-anak-Mu. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau di dalam hati kami dan Engkau yang mengajari kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman-Nya pada hari ini, Kamis 5 September 2024, yang tertulis di dalam Mazmur 42 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Demikianlah firman Tuhan. Topik jiwa tertekan. Saudara-saudara yang terkasih, akhir-akhir ini banyak orang Kristen yang mengalami tekanan jiwa, sehingga mereka kehilangan sukacita dalam menjalani hidup. Tekanan itu dikarenakan berbagai tekanan persoalan, tekanan masalah, tekanan pergumulan dalam keuangan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, sehingga membuat kepala pening, stres, dan tidak tenang dalam hidupnya. Beban persoalan yang makin berat, pikiran yang makin ruwet, berikutnya jiwanya terganggu. Dalam jiwa ada tekanan dan beban yang membuat jiwanya menjadi tertekan dan tidak ada sukacita. Dalam ayat ini, Daud juga sedang dilanda badai kehidupan yang sangat menyesakkan jiwanya oleh karena perbuatan, oleh karena tindakan-tindakan orang-orang yang tidak adil, yang tidak saleh, para penipu, dan musuh-musuhnya yang terus mengejar dirinya. Hal ini membuat jiwanya makin tertekan. Jiwa yang tertekan membuatnya sulit untuk mengerti kehendak dan tuntunan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, menerima Tuhan, dan hilang sukacita serta kegembiraan dalam hidupnya. Saudara yang terkasih, pertanyaan kita sekarang adalah, apa yang harus kita lakukan ketika jiwa kita tertekan oleh berbagai persoalan? Disinilah saudara yang terkasih, kami mau menyampaikan melalui firman Tuhan, ada beberapa hal yang harus perlu kita lakukan, sikapi jika jiwa kita tertekan. Pertama adalah berharap pada Tuhan. Terkadang Allah memakai masalah-masalah untuk menarik kita lebih dekat, lebih mengerti, dan lebih mengetahui akan dirinya. Pengalaman-pengalaman yang paling indah, intim, dan mendalam adalah masa-masa yang sulit, beban berat, dan seolah ditinggalkan olehnya. Daud memaksa jiwanya untuk tidak tertekan dengan cara di tengah masa-masa yang sukar itu, supaya berharap kepada Tuhan. Ketika keadaan dan situasi tidak bisa dipahami, tidak bisa dimengerti, maka mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Itu jauh lebih bermakna daripada mata yang tertuju kepada persoalan. Saudara, berharaplah dengan mengandalkan Tuhan untuk menolong kita, melepaskan kita, dan memberikan kemenangan kepada kita atas setiap kemelut persoalan hidup yang kita alami. Tuhan Yesus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan bagi kita. Yang kedua adalah kita harus mengucap syukur, saudara-saudara. Sikap dan respon atas pergumulan kita juga menyebabkan jiwa kita makin tertekan. Jika kita makin membiarkan amarah,
emosi, sungut-sungut, protes, kecewa kepada Tuhan, maka jiwa kita makin tertekan. Saudara, mengucap syukurlah. Mengucap syukur adalah bukti bahwa kita tidak bisa, bahwa kita bisa menerima dan memahami apapun yang terjadi adalah seizin Tuhan dan membawa kebaikan bagi kita. Masalah itu hanya bungkusnya saja, saudara, dan di dalamnya ada kebaikan dan berkat Tuhan. Dan terakhir yang harus kita lakukan jika jiwa kita tertekan adalah percaya mujizat Tuhan masih ada. Yakinkan dirimu dan percaya bahwa persoalan itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan mujizatnya bagi kita. Apapun penyebab masalah itu, percaya bahwa di dalamnya pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan dalam hidup kita. Penuhi hati kita dengan kepercayaan akan janji firman Tuhan yang merupakan kepastian jawaban dan dasar kebenaran bahwa Tuhan sanggup menolong dan melakukan mukjizat bagi kita. Mukjizat masih ada. Buat apa jiwa kita tertekan? Saudara, percaya saja pada firman-Nya, maka Tuhan Yesus akan melakukan perkara ajaib di tengah persoalan kita. Demikianlah sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan menyertai aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.